Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalia Salsabila, NIM 6670230107. Di sini saya akan melakukan suatu storytelling dengan tema pertama, saya warga negara yang taat atau tidak, dengan pengalaman pribadi saya saat melakukan pelanggaran lalu lintas dan terkena tilang. Jadi, dari pengalaman ini, saya tuh belajar bahwa menjadi warga negara yang baik bukan hanya soal memiliki identitas sebagai warga Indonesia, tapi juga soal sikap, disiplin, taat aturan, dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Jujur, dulu saya pernah berpikir bahwa pelanggaran kecil di jalan raya adalah hal yang biasa. Saya menganggap selama jalan sepi dan tidak membahayakan orang lain, maka aturan bisa sedikit diabaikan. Saat itu saya sedang terburu-buru menuju suatu tempat. Karena merasa jaraknya dekat dan ingin cepat sampai, saya berkendara dengan kurang memperhatikan aturan lalu lintas. Saya menyepelekan hal tersebut dan merasa tidak akan terjadi apa-apa. Namun, beberapa waktu kemudian, saya mendapatkan pemberitahuan bahwa saya terkena tilang. Saya menerima informasi itu kaget, panik, dan juga menyesal. Saya baru sadar bahwa tindakan yang saya anggap sepele ternyata tetap termasuk pelanggaran hukum. Dari situ saya mulai memahami bahwa teknologi seperti tilang dibuat agar masyarakat lebih disiplin meskipun tidak selalu ada petugas di lokasi. Pengalaman itu menjadi pelajaran penting bagi saya, di mana saya menyadari bahwa aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit masyarakat, melainkan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan juga keselamatan bersama. Jika setiap orang merasa bebas melanggar karena alasan terburu-buru atau jarak yang dekat, maka jalan raya akan menjadi tidak tertib dan beresiko menimbulkan kecelakaan. Jika dianalisis berdasarkan konstitusi, perilaku saya ini bertentangan dengan prinsip negara hukum, di mana Indonesia adalah negara hukum, yang berarti setiap warga negara wajib mentaati peraturan yang berlaku. Tidak ada alasan bahwa pelanggaran kecil boleh dilakukan. Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum, termasuk aturan lalu lintas. Selain itu, ketaatan terhadap hukum juga mencerminkan tanggung jawab sosial, karena tindakan kita di jalan dapat berdampak pada keselamatan orang lain. Dari sisi hak dan kewajiban, saya menyadari bahwa selama ini saya sering sekali menuntut hak sebagai pengguna jalan. Contohnya, kayak saya ingin jalan yang aman, tertib, dan juga nyaman. Tapi di sisi lain, saya sempat lalai menjalankan kewajiban saya, yaitu mematuhi aturan. Padahal, hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Kita tidak bisa menuntut fasilitas yang baik jika kita sendiri tidak ikut menjaga ketertiban. Kalau dibandingkan dengan perilaku masyarakat sekitar, saya melihat masih banyak orang yang melakukan pelanggaran serupa. Misalnya tidak memakai helm karena merasa jaraknya dekat, menerobos lampu merah saat jalan sepi, atau berhenti sembarangan. Selain itu juga masih banyak yang menggunakan ponsel saat berkendara. Banyak orang menganggap pelanggaran kecil adalah hal biasa. Padahal, jika kebiasaan ini terus dibiarkan, lama-lama akan menjadi budaya yang tidak disiplin. Tapi selain itu juga, saya juga melihat banyak masyarakat yang sudah tertib. Contohnya kayak pengendara yang selalu memakai helm, berhenti saat lampu merah, membawa kelengkapan kendaraan, dan juga menghormati pengguna jalan lain. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran hukum itu sebenarnya bisa dibangun jika ada niat dari diri sendiri. Pengalaman terkena tilang ini, saya bisa belajar bahwa menjadi warga negara yang baik dimulai dari hal sederhana. Tidak harus menunggu melakukan hal besar, di mana saat aturan lalu lintas, menjaga ketertiban, menghargai hak orang lain, dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri adalah bentuk nyata sikap warga negara yang baik. Komitmen pribadi saya ke depannya adalah menjadi lebih disiplin dan lebih sadar hukum. Saya juga ingin selalu mematuhi aturan lalu lintas, berkendara dengan aman, tidak menyepelekan pelanggaran sekecil apapun, serta meningkatkan orang terdekat saya untuk lebih tertib. Saya percaya bahwa perubahan besar bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Jadi kesimpulannya adalah, dari pengalaman saya ini, saya menyadari bahwa saya pernah melakukan kesalahan sebagai warga negara. Namun kesalahan tersebut menjadi pelajaran berharga agar saya bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi warga negara yang taat bukan berarti tidak pernah salah, tapi mau belajar dari kesalahan dan berusaha memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Oke, itu merupakan satu pengalaman pribadi saya
dengan cerita storytelling, kemudian akan dilanjut ke cerita selanjutnya. Baik, kasus yang kedua adalah terkait dengan apakah hukum hanya di atas kertas, dengan beberapa contoh yang mungkin sering kita temui dan juga pernah saya lihat sendiri juga di kehidupan sehari-hari, itu kebiasaan buang sampah sembarangan. Menurut saya, hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan kebaikan bersama. Namun pertanyaannya, apakah hukum benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari atau hanya tertulis sebagai aturan tanpa dipatuhi? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya memiliki contoh sederhana tetapi nyata, yaitu masalah sampah. Di lingkungan sekitar tempat tinggal saya masih sering melihat sampah berserakan di pinggir jalan, selokan, atau area kosong. Jenis sampahnya bermacam-macam, seperti bungkus makanan, botol plastik, kantong kresek, dan sisa rumah tangga. Padahal masyarakat sudah mengetahui bahwa membuang sampah sembarangan adalah tindakan yang salah. Bahkan di beberapa tempat sudah tersedia tempat sampah dan himbauan untuk menjaga kebersihan. Saya juga pernah melihat secara langsung seseorang buang bungkus makanan dari kendaraan ke pinggir jalan. Ada juga warga yang menaruh sampah di dekat selokan agar dianggap bukan di depan rumahnya. Hal seperti ini sering dianggap sepele, padahal dampaknya itu bisa dirasakan banyak orang. Jika dianalisis, tindakan buang sampah sembarangan melanggar beberapa nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai pertama adalah tanggung jawab, di mana setiap orang kan seharusnya bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkannya. Sampah tidak boleh dibuang sembarangan lalu menjadi beban orang lain. Kemudian yang kedua adalah nilai kepedulian terhadap sesama. Lingkungan yang kotor akan mengganggu kenyamanan bersama. Orang lain juga memiliki hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Ketika seseorang buang sampah sembarangan, berarti dia itu tidak menghargai hak masyarakat lain. Kemudian yang ketiga, ada nilai disiplin dan kepatuhan terhadap aturan. Pemerintah telah membuat aturan tentang kebersihan lingkungan. Tujuannya agar masyarakat tuh hidup lebih sehat dan juga tertib. Tapi jika aturan diabaikan, maka tujuan hukum tersebut tidak akan tercapai. Selain itu juga tindakan ini juga melanggar norma sosial, di mana dalam masyarakat menjaga kebersihan adalah bentuk etika dan kebiasaan baik. Lingkungan yang bersih mencerminkan warga yang tertib, sedangkan lingkungan yang penuh sampah menunjukkan kurangnya kesadaran bersama. Dampak dari kebiasaan membuang sampah sembarangan tuh tentu sangat nyata dan sangat banyak, di mana sampah dapat menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir saat hujan. Sampah juga menimbulkan bau tidak sedap, menjadi tempat berkembangnya penyakit, serta merusak pemandangan lingkungan. Masalah kecil yang dilakukan satu orang bisa menjadi masalah besar jika dilakukan banyak orang. Dari kasus ini saya menilai bahwa kesadaran hukum masyarakat masih belum merata, di mana sebagian orang sudah mulai disiplin dan membuang sampah pada tempatnya. Tapi masih ada juga yang patuh hanya ketika ada pengawasan, petugas kebersihan, atau ancaman sanksi. Artinya kepatuhan tuh belum sepenuhnya berasal dari kesadaran diri. Kemudian menurut pendapat saya juga, solusi untuk masalah ini tidak cukup hanya dengan membuat aturan. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan baik sejak dini, baik di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Selain itu juga kita harus memberi contoh nyata melalui tindakan sederhana seperti membawa sampah sendiri sampai menemukan tempat sampah, dan juga mengingatkan orang lain dengan cara yang baik. Refleksi pribadi saya, menyadari bahwa menjaga kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya mungkin terlihat sederhana, tapi ini menunjukkan karakter sebagai warga negara yang peduli dan taat aturan. Jika semua orang mau memulai dari diri sendiri, lingkungan yang bersih bukan hal yang sulit diwujudkan. Kesimpulannya, dari kasus buang sampah sembarangan adalah saya melihat bahwa hukum terkadang masih dianggap sekedar tulisan jika tidak disertai kesadaran masyarakat. Karena itu, hukum tidak boleh hanya berada di atas kertas, tapi juga diterapkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Dengan disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Baik, sekian storytelling dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.